Selamat malam untuk rekan-rekan wartawan. Kebetulan malam ini saya ingin bertemu rekan-rekan, dan saya terima kasih sekali rekan-rekan sudah datang. Dan kebetulan sekali saya hanya mau berbicara tentang lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dari negara dan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Jadi rekan-rekan, ini kebetulan mungkin saja di seluruh Indonesia para hakim, karena selalu ada pergantian dan ada juga hakim baru, sehingga mereka belum sempat, mungkin belum tahu, mungkin, atau yang sudah tahu dan sengaja tidak tahu adanya surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1385 garing Ju garing SK garing OT titik 01 titik 3 garing 9 garing 2016 tentang pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maupun di bawah 5 tahun oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi. Dalam surat keputusan tersebut, saya langsung membaca di dalam poin di dalam surat keputusan menetapkan. Jadi ini bisa dilihat ya, ditunjukin dekat sedikit mungkin. Jadi dia memutuskan, dalam surat keputusan itu memutuskan menetapkan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maupun di bawah 5 tahun oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi. Jadi rekan-rekan media yang baik, sebuah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi itu sudah betul-betul teruji, terverifikasi dari semua administrasi, semua visi, barulah negara memberikan akreditasi. Lembaga bantuan hukum Surya NTT pertama sekali dalam mengejar untuk mendapatkan akreditasi. Jadi setiap 3 tahun itu ada akreditasi yang dilakukan oleh negara. Kami sebagai lembaga bantuan hukum pada saat itu, Surya NTT, itu mencari klien yang tidak mampu di polsek-polsek, di polres-polres. Di situ kami dapatkan ada banyak orang miskin yang memang membutuhkan pendampingan hukum. Nah, di situ kami lakukan secara gratis tanpa ada membayar sepeser pun kepada kami. Setelah kami mendapatkan sekian banyak perkara, kami ajukan ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Kami mau ikut akreditasi karena kami sudah memiliki perkara-perkara yang diisyaratkan oleh lembaga bantuan hukum. Saya menyesal lembaga bantuan hukum baru hanya duduk tunggu di pengadilan dan bekerja sama dengan orang-orang, terus penunjukan ke
lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi. Ini hati-hati, karena surat keputusan Bapilo ini produk asli loh dari Mahkamah Agung. Kalau penunjukan kepada LBH yang tidak terakreditasi, terus dia menjadikan ini bahan untuk mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM, hati-hati. Ini dia membawa produk gagal loh. Dia membawa ada perlawanan atau ketidaktaatan terhadap aturan atau kesepakatan yang telah dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung, bahwa untuk memberikan bantuan hukum itu hanya kepada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Saya mau katakan begini, mungkin saja di pengadilan di Indonesia, karena ada kedekatan yang kita perlu tanda tanya, tanda kutip ya, mungkin hakim A ada dekat dengan lembaga bantuan hukum tersebut. Kedekatan ini tanda kutip ya, entah oleh karena uang, entah oleh karena kedekatan keluarga, atau entah oleh karena apa, terus selalu dia penunjukan kepada LBH yang tidak terakreditasi. Sedangkan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi ada di Posbakum atau ada hadir di situ. Ini sebenarnya kekeliruan, atau memang sengaja tidak tahu, atau nggak mau tahu, atau memang sudah tahu tapi sengaja melawan aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini Bapilo ya, Badan Peradilan Umum. Ini perlu hati-hati. Saya menyarankan Kementerian Hukum dan HAM, karena kami pertama untuk ikut akreditasi, kami pergi mencari perkara-perkara di polsek-polsek. Nah, saya mohon kepada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini setiap kanwil yang ada di setiap provinsi di Indonesia, dalam seleksi administrasi, kalau ada penunjukan dari hakim kepada lembaga tersebut, saya berharap itu adalah produk gagal dan jangan sampai memberikan akreditasi atau memberikan verifikasi dan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum tersebut. Dan saya khususnya saya berada di NTT. Untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, kami lembaga bantuan hukum hanya ada 7 yang terakreditasi. Di seluruh NTT hanya ada 7. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Rote, LBH satu-satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. Dan kami telah memiliki kantor di hampir di seluruh NTT. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia, negara telah menyiapkan pos bantuan hukum di setiap pengadilan. Di situ akan mendapatkan konsultasi hukum gratis. Dan melalui DIPA Mahkamah Agung, pengadilan setempat membuka ruang untuk masyarakat dapat konsultasi hukum secara gratis, dan itu diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang akreditasi di tiap Posbakum atau pos bantuan hukum di seluruh Indonesia pada pengadilan-pengadilan negeri. Pengadilan agama pun sama. Ada, kalau yang ada anggarannya, itu dia telah siapkan Posbakum. Silakan masyarakat ke sana untuk masyarakat bisa meminta bantuan hukum lewat LBH yang mendiami atau yang ada MOU-nya dengan pengadilan tersebut melalui Posbakum. Jadi ini saya kira masyarakat harus tahu. Gratis datang kepada lembaga bantuan hukum Surya NTT. Dan saya ingatkan kepada teman-teman advokat yang berada di lembaga bantuan hukum Surya NTT, saya peringati dengan keras, tidak boleh dipungut sepeser pun. Baik 100.000, 200.000, tidak boleh dipungut sepeser pun kepada masyarakat, gratis. Karena negara telah membayar
lembaga bantuan hukum untuk lembaga bantuan hukum membantu masyarakat miskin. Saya kira cukup saja. Terima kasih. Mungkin nama saya udah ketahuan ya. Saya sebagai pendiri dan pengawas lembaga bantuan hukum Surya NTT. Mungkin dari advokat, ini advokat dari untuk kami ada 21 advokat yang tergabung di lembaga bantuan hukum Surya NTT. Paralegal ada 54 orang, advokat magang ada 16 orang, dan kalau di seluruh NTT itu pengacara ada jumlah hampir 75 orang. Ada 16 pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama kami telah MOU, dan itu silakan masyarakat yang di Larantuka, Sumba, Timur, dimanapun pergi cari pengadilan setempat untuk tanya pos vakumnya di mana, dan silakan bisa untuk mendapatkan konsultasi hukum gratis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan wartawan. Selamat malam.